Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok manajemen law firm yang diampu oleh Ibu Tinuk. Di sini saya akan menyebutkan beberapa anggota kelompok saya. Ini yang pertama ada Mita Meriam, NIM 2019-167. Kemudian ada Mohardansyah, NIM 173. Saya sendiri, NIM 177. Dan Angelina Luki, NIM 198. Dan next. Di sini untuk kantor hukum yang kami sepakati untuk nama dari kantor hukum itu adalah kantor hukum Ken Arok. Yang mana untuk nama dari kantor hukum ini merupakan salah satu aspek berdirinya kantor hukum karena tanpa adanya nama maka marketing atau bisa dibilang marketing daripada kantor hukum yang akan kita dirikan itu tidak bisa dijalankan. Next. Kemudian untuk roadmap ya, yang akan kami jelaskan kali ini adalah yang pertama adalah tujuan daripada kantor hukum kami, kemudian ada visi misi, gambaran umum perusahaan, kemudian ada ringkasan biaya awal perusahaan dan juga struktur daripada kantor hukum Ken Arok. Next. Nah untuk tujuan, di sini kita menyepakati untuk bagaimana kantor hukum ini dalam 5 tahun ke depan dalam hal ini adalah tujuan singkat ya, tujuan jangka pendeknya, yakni ada tiga. Yang pertama adalah untuk membentuk kantor hukum yang mana kantor hukum ini adalah suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah menjawab keresahan masyarakat dalam permasalahan yang dihadapinya. Maksud dari poin satu ini adalah karena saat ini masyarakat sangat resah ketika ingin melakukan sesuatu, dia akan terjebak dalam problematika peraturan yang dirasa merugikan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah tujuannya adalah untuk memberikan bantuan hukum sesuai kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bimbingan dan konsultasi hukum. Di sini jelas kami sebagai kantor hukum memberikan jasa bantuan kepada masyarakat, baik itu jasa konsultasi pidana, kemudian perdata, bisnis dan lain sebagainya. Jadi di sini kita memberikan bantuan jasa kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi kantor hukum yang menyediakan jasa bantuan hukum yang profesional dan berkualitas serta memberikan kenyamanan kepada klien. Jadi di sini kita sebagai advokat tentunya paham terkait kode etik menjadi pengacara. Jadi kita di sini harus profesional dan memiliki kualitas dan kapabilitas terhadap apa yang kita emban dan memberikan kenyamanan kepada klien sehingga ketika klien kita dampingi maka klien akan nyaman dan mencurahkan seluruh keluh kesahnya kepada kita sehingga kita bisa memprotek klien kita untuk menghadapi kasus yang akan dijalani. Next. Untuk visi misi akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, terima kasih Saudara Rafif atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari kantor hukum yang kami miliki. Yang pertama yakni visi kami adalah keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tetapi tujuan hukum bukan hanyalah keadilan. Namun kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, idealnya hukum memang harus mengakomodasikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Lalu ada juga misi kami, yakni yang pertama, menetapkan kepentingan terbaik klien yang harus menjadi prioritas utama. Yang kedua, mengembangkan lingkungan kerja yang memprioritaskan pendekatan kekeluargaan berkelanjutan dan manusiawi. Lalu ada mengutamakan integritas, ketekunan, kejujuran, dan kemampuan komunikasi yang efektif dan kuat. Yang keempat, berperan serta dalam upaya pengembangan hukum yang bermartabat, berkemanusiaan, dan berperadaban. Dan yang terakhir ada mengembangkan budaya akademis dan penelitian hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adanya gambaran umum dari perusahaan kami. Kantor Hukum Ken Arok merupakan sebuah kantor hukum, law firm, advokat, konsultan hukum yang menangani berbagai kasus hukum, baik pidana, perdata, keluarga, kepailitan, maupun haki. Dengan menyatukan para profesional dan ahli di bidangnya, kami secara kreatif dan komprehensif selalu berfokus penuh dalam memberikan jasa hukum terbaik bagi klien kami.
Selanjutnya ada ringkasan biaya untuk awal perusahaan yang akan dijelaskan oleh Mita Merlian. Baik, selanjutnya ada ringkasan biaya awal perusahaan yang dibagi menjadi 3, yaitu biaya awal perusahaan, pembayaran advokat, serta tarif pengacara itu sendiri. Next. Nah, untuk biaya awal perusahaan itu bisa kita jabarkan seperti kebutuhan yang ada di dalam kantor itu sendiri seperti komputer, jaringan, printer, CD, koneksi, dan lain sebagainya seperti meja, kursi, dan alat-alat yang menyokong kelanjutan dari kantor hukum itu sendiri. Next. Lalu selanjutnya itu ada pembayaran advokat. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu lawyer fee. Nah, biasanya merupakan biaya jasa profesional pengacara atau advokat konsultan hukum yang pembayarannya dilakukan di depan atau pada saat menandatangani surat kuasa atau surat perjanjian jasa hukum. Yang kedua, ada operasional fee. Nah, biaya operasional ini biasanya dibayarkan pada setiap kali penanganan oleh pengacara, advokat, atau konsultan hukum, baik penanganan di luar maupun di dalam pengadilan ataupun pada instansi-instansi yang lainnya. Nah, maksud dari operational fee ini, kalau yang pertama itu lunas di awal, kalau yang operational fee ini lebih ke sistem nyicil atau bertahap. Nah, untuk yang terakhir itu ada sukses fee. Nah, biaya yang dikeluarkan itu apabila pengacara atau advokat dan konsultan hukum telah menyelesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh klien. Berarti di poin ketiga ini menjelaskan bahwasannya pembiayaan itu dilunasi pada saat akhir atau perkara itu selesai dan memiliki keputusan dari perkara tersebut sesuai dengan harapan dari klien itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tarif pengacara. Yang pertama, seorang atau korporasi menggunakan jasa pengacara, advokat, atau konsultan hukum untuk mengurus masalah pidana, perdata, tata usaha negara di pengadilan. Maka tentu terdapat biaya yang wajib dikeluarkan dikarenakan memang telah ditentukan oleh pengadilan dalam perkara perdata atau TUN. Misalnya biaya pendaftaran dan biaya pengiriman berkas-berkas perkara yang bergantung pada jumlah tergugat. Misalnya tergugat terdiri dari 3 orang atau korporasi. Maka apabila setiap tergugat dibebankan sebesar 1 juta rupiah, maka setiap orang total keseluruhan adalah 3 juta. Kemudian misal dalam pengurusan perkara pidana perdata tata usaha, di pengadilan biasanya minimal 14 kali sidang. Maka apabila operasional fee yang disepakati adalah 2 juta, setiap kali sidang maka harus disediakan minimal 28 juta. Kemudian berkenaan dengan biaya lawyer fee, misalnya disepakati 100 juta, maka biaya jasa keseluruhan yang harus dikeluarkan adalah biaya perkara, biaya operasional, dan biaya lawyer fee, yang mana ditotal menjadi 111 juta rupiah. Hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan biaya pengacara, advokat, konsultan hukum adalah 3 poin, diantaranya biaya perkara, biaya operasional, biaya lawyer fee di luar success fee apabila berhasil menangani sebuah perkara. Biaya-biaya di atas bukan merupakan patokan resmi, hanya sebagai petunjuk yang dapat digunakan. Pada akhirnya bergantung pada kesepakatan antara pengacara, advokat, konsultan hukum dengan klien. Yang terakhir di sini ada struktur kantor dari kantor hukum Ken Arok. Yang pertama, untuk managing partner di sini ada Rafif Iza dan partnernya Muhammad Dardansyah. Untuk associate ada Mita Merlian dan Angelina Luki sebagai paralegal. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kantor hukum Ken Arok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.